ini. Sebelum kita belajar masuk kepada firman Tuhan ini, kita berdoa. Kita mengundang Sis Carol Mukuan memimpin kita dalam doa pembuka. Silahkan Sis Carol. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami sembah siang dan malam, terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah kami rasakan, terutama di sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh jaga dan lindungi kami, sehingga kami boleh berkumpul lagi di Zoom online ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu, biarlah hati kami boleh diberikan kerendahan hati, untuk supaya ketika kami mendengarkan akan firman-Mu di sore hari ini, melalui Kak Lady, itu boleh terputera di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ya Tuhan, kami dapat mempersiapkan diri kami, untuk supaya akan menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setan juga bekerja di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau tetap yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, ketika karakter Yesus sudah ada di dalam diri kami, maka segala sesuatunya kami akan lewati dengan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, berkati Kak Lady yang akan membawakan seminar di sore hari ini. Biarlah Tuhan lindungi dia. Biarlah juga Tuhan boleh berikan dia Roh Kudus-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami dapat mengetahui mana yang benar, apa yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga jaringan yang ada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau menghalau segala gangguan yang akan terjadi, sehingga jalannya seminar ini boleh berlangsung hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua boleh mendapatkan berkat dari sorga. Kami memasrahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehendak-Mu yang selalu terjadi atas kehidupan kami Bapa. Dengar dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan, Sis Lady, bawakan firman Tuhan, jangan mengingini. Oke, baik. Terima kasih. Pelajaran kita sore hari ini adalah perintah yang ke-10. Perintah ke-10 ini bukan sekedar hukum, tetapi ini perintah. Oleh karena ini perintah, maka ini harus dilakukan. Karena kita terikat dalam kontrak. Kita terikat dalam kontrak. Untuk ke surga itu harus ada kontrak. Ya. Siapa pemberi pekerjaan dan siapa yang bekerja. Kita terikat di dalam kontrak. Oleh sebab itu, perintah-perintah Tuhan ini adalah bagian dari kontrak kita dengan Bapa dan anak. Jadi ada 3 pihak di dalam kontrak ini, Bapa, anak. Secara simbolik, Bapa sudah memberikan approval, persetujuan kepada anak untuk membawa kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Ya. Dan sekarang sebagai bukti bahwa kita adalah bagian dari kontrak itu, maka kita wajib untuk menurut kepada perintah-perintah yang mengikat kita di dalam kontrak menuju ke surga. Perintah ke-10, jangan mengingini. Kita belajar dari kata asal katanya, bahasa Inggrisnya covet, Keluaran 17. Panjang lagi, masih ada panjang ya. Tetapi di sini kata mengingini itu artinya dalam bahasa Inggris adalah covet. Yang dalam bahasa Ibrani kamat, ya. Artinya covet di sini artinya suka akan sesuatu atau seseorang, menyukai objek itu, atau juga berhasrat, greatly desire, artinya sangat mengingini. Ya, kalau bahasa Indonesia ini cocoknya adalah berhasrat. Kemudian covet di sini juga arti lustnya sangat kuat sampai mengejar, ya,
Atau juga dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata birahi. Ya. Kemudian covet ini juga berarti long for, atau merindukan. Merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, ya. Seperti saya, saudara-saudara juga pasti long for heaven. Merindukan surga. Ya. Kemudian, apakah objek yang tidak boleh diingini? Ya, yang tidak boleh diingini. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena ada yang boleh. Kita akan nanti. Di sini secara detail, perintah ini mencakup beberapa hal yang tidak boleh diingini. Tidak boleh dirindukan, dan tidak boleh menjadi hasrat, cita-cita, nggak boleh. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah rumah sesama. Rumah sesama ini bahasa aslinya berarti juga keluarga, berarti juga anak perempuan. Ya. Kemudian istri sesamamu. Ya. Ini adalah istri, pasangan wanita. Ya. Kemudian juga, apakah kita boleh menginginkan pasangan? Tidak juga, ya. Jadi ini istri, pasangan sesama kita, sesama manusia, ya. Kemudian neighbor servant atau maid servant. Ini adalah hamba laki-laki dan hamba perempuan, ya. Bukan hanya hamba, tetapi karyawan, ya, karyawan orang lain, karyawan orang lain. Kemudian di sini tidak boleh mengingini sapi jantan orang lain. Ya, sapi jantan sesamamu. Apakah ini ox, neighbor's ox? Ox ini artinya sapi jantan. Tetapi ini secara khusus dalam arti kata bahasa Ibrani-nya digunakan untuk terminologi perjalanan. Jadi berupa kendaraan, ya, berupa kendaraan. Tidak boleh, kendaraan tidak boleh diingini. Kemudian keledai jantan, ya, keledai jantan. Kemudian apakah keledai betina? Ini nggak perlu ditanya, ya. Artinya semua yang dimiliki sesamamu, keledai jantan, ternaknya. Kalau di sini ayam tidak disebutkan, bukan berarti kita boleh mengingini ayam peliharaan orang lain, bukan begitu artinya, ya. Jadi semua yang dimiliki, termasuk tetangga kita, rekan kita, teman sejawat, kolega, kawan, saudara, suami, kekasih, ataupun orang lain sesama kita manusia. Nggak boleh kita mengingini. Baik. Roh uniknya di sini, kata mengingini juga berarti kalau dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Ibrani. Tadi bahasa Ibrani, ya. Dalam bahasa Inggris, mengingini dengan tamak menggunakan kata dasar yang sama, yaitu covet, ya. Covet. Di sini di dalam Roh Nubuat, di dalam Conflict and Courage, mengutip satu ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mengejar ini covet, ya. Beberapa orang mengejarnya. Mereka sudah disesatkan dari iman dan telah menyiksa di bawahnya, menceritakan, menjelaskan apa arti dari 1 Timotius 6 ayat 10. Di sini, Roh Nubuat betapa lembutnya juru selamat memperlakukan Yudas Iskariot yang akan menjadi pengkhianatnya. Dalam ajaran Yesus, dia memikirkan prinsip-prinsip kebajikan yang menyerang akar ketamakan. Jadi, rohnya Yudas ini adalah roh covet, roh mengingini. Yang dalam bahasa Inggris juga berarti covet, ya. Covet ini artinya tamak. Jadi roh ketamakan dengan roh mengingini, dengan roh
keserakahan ini sama, ya. Dia punya mental subsidi. Kenapa saya katakan saya selalu saya juga sama bekerja di dalam punya mental subsidi. Ya, kenapa? Yudas ini punya mental subsidi. Karena ketika dia melihat Maria Magdalena mencuci kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal, apa kata Yudas? Lebih baik uang itu dikasih kepada orang miskin. Orang miskin artinya dia merasa dirinya orang miskin. Ya, karena sifat awalnya roh awalnya adalah roh ketamakan, roh keserakahan. Dia mengingini minyak wangi itu, dia mengingini uang itu untuk dirinya karena dia menganggap saya orang miskin. Saya lebih pantas disubsidi dengan uang itu daripada uang itu dibuang-buang. Saudara-saudara, jangan pernah punya roh tamak, serakah, ataupun roh subsidi. Bekerjalah dengan tanganmu dan kakimu selagi kau masih sehat. Walaupun kita adalah misionaris, tapi bukan berarti kita perlu memelihara mental-mental subsidi seperti ini. Jangan mengandalkan proposal. Angkat cangkul, kerjakan, olah lahan. Jangan membuat malu Tuhan, seperti pelajaran kita minggu lalu. Jangan kita terbeban menjadi beban orang lain, kemudian kita bersungut, sehingga hidup kita ini mempermalukan Tuhan kita. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi saksi dusta. Ingat, orang yang menjadi saksi dusta pada saat ini, dialah juga yang akan menjadi Yudas Iskariot pada waktu penganiayaan nanti. Jadi karakter keserakahan, karakter ketamakan yang kita pelihara pada zaman ini, pada masa tenang ini, inilah yang akan menjadikan kita menuai karakter Yudas pada waktu penganiayaan nanti. Keinginan yang egois. Saudara-saudara, roh mengingini berawal dari keegoisan. Patriarch and Prophet 309, paragraf yang kelima. Perintah ke-10 ini menyerang akar dari semua dosa. Melarang keinginan yang egois. Jadi perintah ke-10 bukan hanya jangan mengingini rumah, istri, kendaraan, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi ini menyerang akar dari semua dosa. Yaitu apa akarnya? Keegoisan. Inilah akar dari segala dosa. Loh, tadi katanya ketamakan. Sekarang keegoisan. Memang benar. Akar dari segala dosa adalah cinta uang. Tamak, serakah, cinta uang, ini adalah egois. Jadi kalau kita mau menilai saya ini egois atau tidak, mari kita lihat berapa uang yang kita habiskan untuk diri kita. Saya beri contoh di sini. Bagaimana saya bisa menilai keegoisan saya? Apakah saya ini memiliki roh egois atau tidak? Saudara-saudara, banyak sekali yang menyaksikan, ya. Oh, saya selalu memberi. Kalau ada penjual buku yang cinta uang adalah akar, and Prophet katakan akar semua dosa. Artinya egois. Sekarang mari kita nilai. Pendapatan saya per bulan, contoh, adalah 1 juta. Nomor 1, saya pisahkan persepuluhan 100.000, 10%. Kemudian saya pisahkan persen juga. Saya pisahkan ucapan syukur saya 100.000. Juga. Kemudian saya pisahkan dana miskin diri saya loh. Saya ini sangat dermawan. Apakah benar? Saudara-saudara, mari kita lihat. Anak adalah bagian dari diri. Maka kebutuhan anak yang kita berikan 200.000 itu sama juga dengan diri kita yang
kita suplawan. Kenapa? Karena orang tua itu diri saya. Sehingga kalau kita jumlahkan 5, 6, dan 7, saya menghabiskan uang 600.000 untuk diri saya, berarti 400.000 saya habiskan untuk orang lain, untuk Tuhan. Sehingga perbandingannya adalah 400.000 untuk yang di luar diri, 600.000 untuk diri. Itu artinya egois, masih egois. Saudara-saudara, masih lebih banyak. Masih lebih banyak saya memperhatikan diri saya. Masih lebih banyak saya mensuplai diri saya ketimbang yang di luar diri saya. Ini masih egois perhitungan ini. Ini egois. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak egois? Ini resepnya. Testimonies for the Church. Mereka yang hal-hal kecil tidak akan memiliki kekuatan moral untuk aja saya kalah, apalagi pertandingan yang besar. Semua orang yang berusaha menjadikan kejujuran sebagai prinsip yang berkuasa dalam urusan kehidupan sehari-hari perlu waspada agar mereka tidak mengingini perak, tidak mengingini emas, ataupun pakaian. Caranya bagaimana supaya saya tidak egois? Puas, ketika mereka puas dengan makanan dan pakaian yang sederhana, akan mudah untuk menjaga hati dan tangan dari kekotoran batin, ketamakan, dan ketidakjujuran. Apa perisai untuk menolak? Apa rahasia untuk bisa lolos dari ujian perintah ke-10? Puas dengan makanan dan pakaian yang sederhana. Ini dulu. Ya. Kalau maaf, ini modem saya dipakai anak saya, dipencet-pencet jadi mati tadi. Ya. Jadi pada saat saya ingin meloloskan diri saya atau ingin menang melawan ujian perintah ke-10, caranya bagaimana? Saya harus puas dengan makanan sederhana. Apa itu artinya makanan sederhana? Saudara-saudara, reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan, reformasi pakaian. Inilah cara saya untuk awal. Saya tidak katakan bahwa hanya ini caranya, bukan. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Tapi untuk awal, ya, untuk menjaga itu artinya adalah awal, ya. Kalau kita sudah kena masuk ke dalam pencobaan perintah ke-10, nah ada caranya untuk lepas, ya. Tapi untuk menjaga supaya saya tidak masuk dalam pencobaan ini adalah saya puas dengan makanan yang sederhana. Reformasi kesehatan. Sehingga kalau saya reformasi kesehatan, kalau saya reformasi pakaian, maka pendapatan saya 1 bulan 1 juta, saya kasih persepuluhan 100.000, saya habiskan untuk diri saya 100.000, sisanya adalah untuk orang di luar saya. Ya, saudara-saudara, bisa dibalik. Bisa dibalik. Saya habiskan untuk saya misalnya 200.000, dari situ saya bagi untuk semua orang yang berhubungan dengan saya. Jangan presentasinya lebih banyak untuk diri. Anak, orang tua, istri, suami, dan lain sebagainya. Bayar uang sekolah anak, bayar tagihan listrik,
belanja, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di total, oh saya sederhana. Dari mana saya bisa menilai saya sederhana? Jangan sampai saya ini termasuk di dalam hati yang licik. Kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri dengan hati yang masih licik. Cara yang saya lakukan adalah untuk saya bisa menganalisa apakah saya ini egois atau tidak. Ini yang saya lakukan. Pendapatan saya, penghasilan saya, habiskan untuk segala sesuatu yang di luar diri saya. Saya kecilkan kebutuhan saya sekecil-kecilnya, supaya saya tidak menginginkan apapun. Dirubah perbandingan budgetnya, ya, supaya kita puas dengan apapun yang sederhana. Gaya hidup tidak perlu ditinggi-tinggiin, karena itu akan tinggi dengan sendirinya. Ya, kalau gaya hidup naik sesuai dengan kenaikan gaji, ini yang parah. Ini parah. Sehingga apa? Tidak ada kesempatan kita untuk menolong orang lain. Karena apa? Kalau slip gajinya naik, maka cicilannya dinaikin. Nggak akan selesai. Dan tidak akan kita bisa keluar dari perangkap dosa perintah ke-10 ini. Saudara-saudara, perintah ke-10 ini, kalau dilanggar, akan menuntun kepada pelanggaran perintah ke-7 dan 9. Ya. Contohnya adalah Raja Salomo. Roh Nubuat menyatakan bahwa orang-orang yang melanggar janji pernikahan mereka dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tidak semestinya kepada lawan jenisnya, anak-anak kita adalah anak-anak perjanjian. Dan kalau kita tidak lagi memiliki iman yang murni, kita tidak lagi memiliki kepercayaan yang suci kepada Tuhan, maka itu artinya saya sudah berkhianat. Orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang berzina, apa yang menyebabkan mereka berzina? Karena mereka mengingini istri orang lain. Atau mereka terlalu akrab dengan wanita lain yang belum menikah. Perilaku sembrono ini membuat mereka melanggar perintah ke-7. Jadi saudara-saudara, ketika saya melanggar perintah ke-10, maka ini bisa menuntun saya kepada pelanggaran ke-7. Pelanggaran perintah ke-7. Ataupun pelanggaran perintah ke-9. Bisa juga kepada pelanggaran perintah ke-6. Artinya, kepada kita semua pada sore hari ini, pelanggaran perintah ke-10 akan membuat saya menghancurkan semua penurutan kepada hukum-hukum Tuhan yang lainnya. Sekarang, tadi kita tidak boleh mengingini rumah dan lain sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang boleh kita ingini. Apa itu yang boleh kita ingini? Kita boleh menginginkan kerja keras. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kalau terima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, maka saya akan sangat berhasrat, sangat mengingini untuk bisa melayani Tuhan. Saya akan mengingini pelayanan. Dan bukan pelayanan yang disubsidi, tetapi pelayanan yang membutuhkan kerja keras, yang memerlukan kesulitan, dan membutuhkan pengorbanan. Saudara-saudara, kalau pelayanan katanya melayani kor ke sana kemari ke luar negeri, kalau diongkosin tidak ada pengorbanan. Pelayanan itu harus kerja keras. Pelayanan itu harus sulit, harus berkorban, tidak boleh cinta diri. Itu seorang pelayan yang sejati. Harus menyangkal diri. Seperti yang saya katakan tadi. Jangan budget untuk diri besar. Oh, karena saya pelayanan, saya butuh ini, saya butuh itu. Tidak ada seperti itu. Seorang pelayan yang sejati harus menyangkal diri. Harus mengangkat salib. Harus mengikuti jejak Kristus. Hidupnya sederhana. Tapi tidak boleh apa? Tapi tidak boleh sederhana dalam kesetiaan dan kasih. Kasihnya harus mewah, harus berlimpah kasihnya.
Kesetiaannya harus berlimpah. Ya, tidak boleh diirit. Untuk hidupnya dia boleh irit, tetapi untuk kasihnya tidak boleh irit. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Kristus. Jadi kita boleh mengingini, apa yang harus kita ingini? Kita harus mengingini kerja keras. Pelayanan yang membutuhkan kerja keras. Ya. Supaya saya bisa membiayai biaya internet, saya harus mengerjakan kebun saya harus membawa hasilnya, dan saya harus menjualnya, supaya saya memperoleh uang untuk membiayai pelayanan saya. Saudara, William Miller adalah seorang pelayan. Ron Hubbard mencatat bahwa William Miller di buku Christ in His Sanctuary, Kristus di dalam baitnya yang kudus. Di sana dikatakan bahwa William Miller adalah seorang petani yang rajin. Dia membiayai perjalanan misinya dengan hasil pertaniannya. Ya, kerja keras. Dia bekerja supaya nanti pada musim tidak bisa menanam, ya. Musim tidak menanam artinya musim dingin atau musim gugur, dia pergi untuk berkhotbah, untuk bersaksi. Uang yang dia kumpulkan pada waktu dia bisa menanam, itulah yang digunakannya untuk membiayai perjalanannya. Kerja keras. Kerja keras, berkorban diri makin kecil supaya pelayanan makin besar. Inilah hasrat yang benar. Apalagi yang boleh kita ingini? Kita boleh mengingini hadiah terbaik. Kita harus mengingini hadiah. Apakah hadiah terbaik itu? Hadiah terbaik adalah kesabaran, kepuasan yang bersukacita. Artinya kita puas tapi tidak bersungut-sungut. Ya, kepuasan yang dipenuhi dengan rasa sukacita, rasa syukur. Itulah hadiah terbaik. Salah satunya hadiah terbaik adalah kesabaran dan kepuasan. Kemudian apa lagi hadiah terbaik? Hadiah terbaik adalah kemampuan intelektual, selera yang baik, keterampilan, kehalusan karakter, dan peningkatan karakter yang sejati. Inilah hadiah terbaik. Kita harus mengingini ini. Ini kita harus inginkan, dambakan, harus berhasrat. Ya. Tadi kita berhasrat untuk apa? Untuk pengorbanan, untuk kerja keras, untuk kesulitan. Siap, jangan menghindari kesulitan, justru kita harus mengingini kesulitan. Itu yang benar. Tapi bukan berarti saya membuat diri saya sulit sehingga saya tidak bisa untuk menunjukkan kasih saya. Contoh misalnya. Kalau dalam satu kelompok, kita dalam satu kelompok, ada sesuatu yang rusak, ya, ada sesuatu yang rusak. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita country living. Saya nggak tahu ambil contoh selain dari country living ya, karena hidup kami di sini ya inilah yang saya saksikan ya. Country living, kita punya mata air perlu untuk di maintenance, perlu untuk dirawat. Kenapa kita harus menghindar dari pekerjaan ini? Oh, kemarin saya sudah. Yang lain dong, kan kita yang pakai air ini banyak. Kenapa harus saya terus? Gantian dong. Saudara-saudara, tidak akan ada peningkatan karakter kalau saya menghindari kesulitan. Kalau saya menghindari kesulitan. Kenapa saya harus mengurangi pengorbanan? Pengorbanan tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi. Kepuasan diri boleh kita batasi. Tapi pengorbanan, cinta kasih, dan kesetiaan tidak boleh dibatasi. Saudara-saudara, ketika saya memilih lahan country living, oh saya mau yang begini. Oh itu terlalu sulit. Ingat, ketika saya menghindari kesulitan, berarti saya sedang membuat keinginan saya pada tempat yang salah. Karena kita harus mengingini kesulitan. Karena di sana ada pembentukan karakter. Tidak pernah ada pembentukan karakter di tempat yang tidak ada kesulitan. Nggak pernah ada. Ketika kesulitan terjadi, disitulah ada pembentukan karakter.
Kemampuan intelektual juga ada di sana. Ini hadiahnya. Ketika ada kesulitan tadi, yang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Ketika ada kerja keras, ketika ada kesulitan, ketika saya menginginkan pengorbanan, maka hadiahnya apa? Di dalam hal yang 3 itu. Kerja keras, kesulitan, dan pengorbanan. Hadiahnya apa? Hadiahnya saya beroleh kesabaran, saya beroleh kepuasan, saya beroleh sukacita, saya beroleh keberanian. Keberanian untuk mempertahankan keyakinan saya. Saya beroleh kemampuan intelektual, saya beroleh selera yang baik, saya memperoleh keterampilan. Kenapa? Karena dalam kesulitan saya bertahan. Otomatis keterampilan saya improve, meningkat. Kemudian karakter saya juga diperhalus dan meningkat. Karakter yang sejati itu mengalami peningkatan. Saudara, inilah hadiah yang terbaik. Ini kita bisa peroleh kalau ada pengorbanan, ada kesulitan, dan ada kerja keras. Harus mengingini itu. Baru kita bisa dikatakan sebagai pelayan. Sekarang apakah penghalang pelayanan? Saudara-saudara, tadi pada slide yang pertama kita sudah belajar bahwa keegoisan, ya, cinta diri. Dari mana saya bisa hitung cinta diri? Nggak usah jauh-jauh, hitung aja berapa uang yang kalian habiskan dalam 1 bulan untuk diri. Untuk anak, istri, orang tua, rumah tangga. Kalau itu budgetnya, persentasinya masih lebih tinggi daripada apa yang saya habiskan untuk Tuhan, untuk sesama saya, maka ini masih ada sifat egois. Dan keegoisan itulah yang menjadi penghalang saya untuk melayani. Jangan tanya, kenapa sudah Country Living tidak pernah melayani? Tuhan itu butuh pelayan banyak sekali. Pekerjaan terlalu banyak, pekerja sangat sedikit. Tapi karena keegoisan masih dipelihara di dalam hati manusia, maka inilah yang menghalangi setiap pelayanan untuk diberikan Tuhan ke tangan orang-orang yang dia butuhkan, yang sebenarnya Tuhan butuhkan. Sampah dunia sudah menyumbat saluran jiwa. Keegoisan mengendalikan pikiran. Keegoisan membengkokkan karakter sehingga karakternya tidak lurus lagi. Kalau hidup saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan, pelayanan Tuhan itu tidak akan pernah membosankan. Kalau semua hati kita dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita akan menemukan bagian dan kita akan menginginkan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi penghalang pelayanan itu apa? Penghalang pelayanan itu adalah keegoisan. Caranya bagaimana? Kecilkan dulu dirinya. Coba dikecilkan. Pertama-tama kecilkan dulu budget untuk diri. Otomatis ini semua nanti akan terkontrol. Apalagi penghalang pelayanan. Penghalang pelayanan adalah kalau saya mendambakan satu berkat yang berada di luar jangkauan saya. Ya. Saya mau Country Living, tapi saya kepengen jalanannya hitam mulus aspal dan di sebelahnya ada Indomaret. Ya ini susah, ya. Saya mendambakan, oh saya nggak bisa melayani. Kenapa? Karena jalanan Country Living, tempat Country Living saya jelek sekali. Oh saya nggak bisa melayani karena saya tinggalnya terlalu jauh. Oh saya nggak bisa melayani karena tempat saya terlalu tinggi. Nggak ada seperti itu. Penghalang pelayanan itu adalah keegoisan. Kalau saya mendambakan satu berkat yang di luar jangkauan saya, sehingga saya tidak bisa memandang, menghargai berkat yang sekarang saya nikmati. Saya selalu melihat orang lain beruntung. Oh iya, dia bisa melayani karena dia ada sinyal. Bagaimana saya nggak bisa melayani? Listrik aja saya nggak punya di sini. Kemudian, oh dia bisa melayani karena dia punya mobil. Oh saya nggak bisa melayani karena saya tidak punya mobil. Kita ingin melayani dengan sesuatu yang tidak kita punya. Ya. Sehingga mata kita dikaburkan karena kita meremehkan kebaikan yang kita nikmati. Kita berpaling dari kehormatan yang kita miliki, yang tidak kita peroleh. Artinya, kita menginginkan sesuatu yang nggak ada. Kalau mau melayani dengan apa yang ada. Jangan pikirkan, oh saya harus bangun rumah 150 meter persegi
baru saya bisa melayani medical missionaries. Nggak ada cerita-cerita seperti itu. Nggak punya rumah pun bisa melayani kalau tidak egois. Tetapi orang yang egois, inilah penghalang pelayanan. Jangan pikir saya tidak bisa melayani karena saya tidak punya ini, itu, dan lain sebagainya. Coba lihat. Mari lihat apa yang ada pada tangan kita. Apa yang ada pada tangan saya, sudahkah saya membagi ini dengan cinta Kristus? Ataukah saya membagi berkat ini dengan cinta diri? Ini yang harus kita koreksi. Korek lebih dalam supaya hati ini bisa mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi yang memang tidak kita sadari, tetapi kita lakukan sehingga kita terhalang untuk diangkat sebagai pelayan-pelayan Kristus. Dosa Lucifer adalah mengingini. Dosa Lucifer mengingini. Ya, dulu Lucifer ini dia diselubungi oleh sinar kemuliaan Tuhan yang kekal. Terus-menerus dia diselimuti oleh sinar kemuliaan. Tetapi dia tidak puas dengan sinar kemuliaan saja. Dia mulai menginginkan kemuliaan yang lain. Kemuliaan yang diberikan Bapa hanya kepada anaknya. Ya. Dia sudah dapat sinar, cahaya kemuliaan dia sudah dapat, tapi dia menginginkan dua kemuliaan. Padahal Tuhan sudah kasih kemuliaan ini untuk anak, kemuliaan yang ini untuk Lucifer. Tapi Lucifer ingin yang satu lagi. Yang dia nggak punya, dia ingin itu. Ya, seperti tadi. Saya bisa melayani kalau saya punya mobil. Sudah tahu nggak punya mobil. Kenapa harus berpikir melayani dengan mobil? Ya. Lucifer juga seperti itu. Dia berpikir kalau dia bisa melayani dengan lebih baik, kalau dia dimuliakan seperti anak. Sehingga inilah yang menjadi jalan dosa yang dibawa Lucifer kepada alam semesta. Saudara-saudara, apalagi yang harus kita inginkan? Kalau saya mengasihi Yesus, saya akan senang hidup untuk Dia. Hidup untuk Kristus itu apa? Mempersembahkan persembahan syukur, bekerja melayani Tuhan, ya. Pekerjaan yang kita lakukan untuk Kristus itu pasti akan ringan. Gak ada pekerjaan Kristus berat, gak ada. Ya. Karena apa? Karena saya mencintai Yesus. Segala sesuatu yang saya lakukan atas dasar cinta pasti ringan. Ya. Kalau saya sudah mencintai Yesus, seperti tadi balik, saya berhasrat, saya akan mengejar, saya akan menginginkan rasa sakit, saya akan menginginkan kerja keras. Rasa sakit maksudnya penderitaan, ya, penderitaan. Bukan sakit karena demam, bakteri, virus dan lain sebagainya, bukan ya. Tapi penderitaan. Penderitaan karena pekerjaan Yesus, ya. Karena kasih saya kepada Yesus, saya nggak masalah rugi. Saya nggak takut rugi, saya nggak takut sakit. Jangan sampai, ya, karena saya cinta Yesus, ada orang yang sakit COVID, saya nggak takut untuk tolong dia. Kenapa? Karena saya nggak takut. Nggak takut kalau saya tertular pun saya nggak takut. Rasanya itu terlalu besar. Tidak bisa saya menahan diri saya untuk menyentuh dan melayani dia supaya dia beroleh kesembuhan. Seperti Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi Yesus untuk menyentuh orang kusta. Jadi kalau kita sekarang, saya mau melayani. Ada orang sakit bersin aja kita udah kabur. Ya. Bersin satu kali kita udah kabur. Udah jaga jarak. Bagaimana mau melayani seperti itu? Kita harus menginginkan rasa sakit. Kita harus menginginkan kerja keras. Kita harus rugi. Jangan takut rugi. Ketika saya menginginkan pelayanan Kristus, diri ini semakin kecil dan Yesus akan semakin besar. Inilah agama yang sejati. Inilah agama Kristus. Apapun yang tidak sama dengan itu penipuan. Ya, itu penipuan.
Saudara-saudara, slide saya yang terakhir. Slide saya yang terakhir. Roh mengingini dipelihara sejak anak-anak. Jadi saudara-saudara jangan kaget, loh kenapa ya? Kok saya jadi orang yang egois? Ini sudah ada sejak anak-anak. Bagaimana kita bisa mencegah ini kepada anak-anak kita ya? Bagaimana caranya roh mengingini ini masuk melalui anak-anak? Anak-anak yang dididik demikian tidak akan memiliki cinta atau kesenangan untuk hidup yang praktikal. Mereka tidak bahagia kecuali mereka bisa berada di masyarakat, diperhatikan, dan dipertontonkan, dijadikan pameran. Mereka mengingini tepuk tangan dan kekaguman orang lain, dan merasa kehilangan bila mereka tidak menerima sanjungan. Hidup yang seperti itu membuka pintu lebar bagi setan untuk masuk dengan godaannya, untuk memikat mereka berbuat dosa. Saudara-saudara, anak-anak yang dibesarkan dengan pujian, oh, bagus sekali. Kemudian ulang tahun, dikasih hadiah. Sahabat 13, dikasih hadiah. Juara 1, dikasih hadiah. Dipuji, dipanggil ke depan. Saudara-saudara, ini adalah penipuan ya. Sekolah-sekolah Advent saat ini sudah memupuk roh mengingini pada anak-anak muridnya. Karena saya dulu juga mengalami ini. Ya. Yang juara kelas dipanggil ke depan, dikasih piagam, dipertontonkan, dipoto, ya, disalamin, seakan-akan seperti seorang tentara yang yang baru pulang menang dari medan perang. Saudara-saudara, sikap seperti ini ya akan membuat anak-anak kita tidak bisa melepaskan diri dari roh mengingini. Children talent di gereja dipertontonkan. Oh, dia bisa ayat hafalan 100 ayat, dipertontonkan, dapat piagam, dapat piala. Saudara-saudara, berhentilah kalau saudara adalah anggota majelis, berhentilah merancang program-program seperti ini. Ini menghancurkan roh Kristus dalam diri anak-anak kita. Ulang tahun, ya, anak-anak ulang tahun dikasih hadiah, penghargaan. Saudara-saudara, baca buku Adventist Home. Ketika anak saya ulang tahun, yang saya harus lakukan adalah saya harus suruh dia berkorban. Saya harus suruh dia berkorban. Di rumah kami kalau ada yang ulang tahun, kalau ada pembagian apapun, siapa yang berulang tahun, dialah yang harus tidak kebagian. Dan ketika bekerja, dialah yang harus bekerja lebih banyak bebannya. Bahkan anak saya laki-laki, saya suruh bekerja untuk menolong orang lain. Pergi ke kebun orang lain, tolong 1 hari di sana. Jangan mengingini apapun. Suruh berkorban. Bukan pada waktu ulang tahun anak kita dikasih hadiah, dicium, diselamatin, dibikin pesta. Ini akan memupuk roh mengingini dalam diri anak-anak. Jadi nggak usah heran, ketika besar, mereka akan muncul dengan sosok manusia yang egois, dan kemudian akan stres sendiri dengan keegoisan itu. Dan mereka akan menemukan diri mereka sulit untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, mari perhatikan. Apakah langkah kita sudah benar? Roh keegoisan, roh mengingini, akan menghalangi saya naik mencapai tangga nomor 8. Kenapa? Tangga nomor 8, apa yang ada di tangga nomor 8? Tangga nomor 8 adalah melayani orang lain. Berkorban demi orang lain. Menyelamatkan orang lain. Menginjil. Haus dan lapar akan kebenaran. Sementara keegoisan adalah tangga nomor 4. Tangga nomor 4, penyerahan. Sudah nggak punya reputasi, sudah give up hartanya, uangnya, sudah give up ketakutannya, kekhawatiran sudah nggak ada lagi. Ini baru bisa naik ke lantai 5, ke tangga nomor 5. 6, 7, dan 8. Kalau ini keegoisan ini belum kita patahkan, maka kita akan stuck di tangga nomor 4, nggak naik-naik. Stuck di situ. Terus aja pelihara keegoisan, terus. Nggak peduli
ini Sandelo udah ditandatanganin bulan lalu. Nggak peduli digital money akan diberlakukan pada bulan 10 di Amerika. Nggak peduli Jokowi bilang kelaparan akan datang, masa yang lebih gelap akan datang tahun 2023. Kita masih stuck di lantai 4. Karena apa? Karena takut mengecilkan diri kita. Kecilkan diri kita. Press habis diri kita. Supaya bisa berbuah untuk orang lain. Tapi jangan tekan, jangan press, jangan dikecilkan pelayanan kita kepada orang lain. Saudara-saudara boleh irit budget makan di rumah untuk diri. Tetapi kalau ada tamu di rumah, kalau ada orang lain di rumah, jangan buat seperti itu kepada mereka. Kepada orang lain tidak boleh. Kasih kepada orang lain tidak boleh dibatasi. Pengorbanan untuk orang lain tidak boleh dibatasi. Tapi untuk diri saya, jadikanlah diri ini menjadi yang paling kecil dan paling nggak penting. Jadi kalau ada prioritas, mana duluan? Diri, orang lain, Tuhan. Langsung hilangkan diri. Oh, ini nggak penting. Diri saya nggak penting. Langsung hilangkan. Karena nggak mungkin kita bisa mencapai tiga-tiganya. Setia kepada Tuhan, baik kepada orang lain, diri juga kita manjakan, nggak mungkin. Tiga-tiga ini nggak mungkin. Jadi ketika kita bentrok, harus memilih untuk prioritas, maka matikan prioritas diri. Kalahkan langsung. Tutup langsung. Dengan demikian kita bisa naik. Naik lebih cepat. Yang paling banyak, yang paling susah itu 4-5 yang pertama. Padahal inilah yang paling gampang. Jalan yang paling gampang yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena pembenaran oleh iman hanya perlu apa? Datang pada Yesus. Katakan, ini dosaku. Tolong ambil. Ganti dengan kuasa supaya saya tidak ulangi dosa ini lagi. Selesai. Itu 1-5 lewat. Hanya segampang itu. Tapi banyak orang stuck. Berhenti. Di tangga nomor 4. Kenapa? Karena keegoisan cita diri. Dia mengingini berkat orang lain. Orang lain karirnya seperti ini, saya harus seperti itu. Bersaing. Orang lain kebunnya seperti ini, saya harus seperti itu. Orang lain ternaknya seperti ini, saya harus seperti itu. Orang lain rumahnya seperti ini, saya harus seperti itu. Nggak semua orang, ya, nggak semua orang menerima berkat yang sama. Apa yang ada pada tangan kita, hargailah itu. Lihatlah, dengan berkat yang ada ini, sudahkah saya membaginya lebih banyak untuk orang lain atau lebih banyak untuk diri sendiri? Berkat yang ada aja sudah masih lebih banyak digunakan untuk diri. Apalagi kalau ditambah berkatnya. Saudara-saudara, mari kita give up. Mari kita give up. Penghalang nomor 1 dari pelayanan adalah pelanggaran perintah ke-10. Dan pelanggaran perintah ke-10, inilah awal mula dosa di dalam alam semesta. Lucifer berdosa karena pelanggaran perintah ke-10. Ini menuntun dia kepada pelanggaran yang lainnya. Dia akhirnya menjadi pembunuh, dia menjadi pendusta, dia menjadi bapa segala dusta, dia juga adalah penyebab perzinahan, dia juga yang menyebabkan orang mencuri, berbohong, dia juga yang akan menghancurkan hari Sabat Tuhan, dia yang akan menghancurkan kepercayaan kepada bapa dan anak dengan patung-patung dan lain sebagainya, dengan keberhalaan. Dia juga yang sudah mengaburkan pengertian kita tentang nama Tuhan yang begitu agung. Semua setan lakukan dimulai dengan roh mengingini. Apakah perintah ke-10 ini kurang berat dibandingkan perintah yang lain? Tidak, saudara-saudara. Perintah ke-10, malaikat aja jatuh. Malaikat aja nggak sanggup untuk lakukan itu. Tetapi kita, orang-orang yang mengasihi Kristus, kita sudah dibenarkan oleh iman. Kalau sudah dibenarkan oleh iman, pasti bisa melakukan lolos dalam ujian perintah ke-10. Dan kalau kita lolos ujian perintah ke-10, maka kita akan lolos pada ujian hari Sabat. Sandelo akan datang. Mereka yang sudah lulus ujian karakter saat ini
akan lolos pada ujian Sandelo. Jangan pikir saya country living, sudah pasti saya akan lolos Sandelo. Enggak. Kecuali saya berubah karakternya, baru saya bisa lolos pada ujian Sandelo. Sandelo itu hanya pengumuman. Hanya pengumuman. Ujiannya adalah sekarang. Perintah-perintah Tuhan adalah ujian karakter. Tetapi bagaimana Tuhan bisa bekerja bagi mereka ketika mereka tidak mau melakukan kehendaknya, ketika mereka menolak untuk mengindahkan instruksinya sehubungan dengan reformasi kesehatan? Saudara-saudara, bagaimana saya bisa lolos ujian karakter? Dimulai dari penurutan kepada reformasi kesehatan. Saya sudah berikan pelajaran reformasi kesehatan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 10 perintah Tuhan. Kalau 10 perintah ini masih susah untuk kita lakukan, untuk kita turuti, coba cek reformasinya. Pasti masih ada yang salah. Reformasi kesehatan ada 33 pasal, ada 33 nomor. Ya. Satu saja yang kita langgar akan membuat kita sulit untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Coba cek reformasi kesehatannya. Kenapa saya susah sekali untuk country living? Kenapa saya susah sekali untuk tidak egois? Kenapa saya tidak bisa melayani Tuhan? Coba cek reformasi kesehatannya. Sudah sepenuhnya atau enggak? Ya. Karena masalah penurutan hukum Tuhan dengan penurutan reformasi kesehatan ini berhubungan erat. Gagal di reformasi kesehatan, gagal di ujian karakter perintah Tuhan. Inilah kuncinya utamanya. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Reformasi kesehatan sudah dikasih. Sudah diberikan kepada kita. Mandi pagi, teh kopi jangan dipegang, jangan disentuh sama sekali. Daging makan 2 kali sehari. Obat-obatan kimia dijauhkan. Kita sudah punya terang yang lengkap. Ini akan membuat saya lebih mudah untuk menjadi penurut-penurut perintah Tuhan. Hukum moral akan lebih mudah dituruti kalau saya sudah menurut dalam reformasi kesehatan. Ini pelajaran kita sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, saya persilahkan. Oh, Pak Bobi. Oke, dari pembahasan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore, Sisladi. Ya, selamat sore Pak. Sebenarnya nggak menyimpang jauh sih, tapi karena tadi Bu Ledi sempat ngomong tentang country living, saya jadi teringat ini Bu. Pergumulan saya dan keluarga selama ini kan ingin segera memenuhi panggilan Tuhan untuk country living. Ya. Setelah saya terima pekabaran ini 2 tahun, hampir 2 tahun sejak corona itu kan kami langsung tidak ingin menunda. Bahkan kalau ada orang bilang mungkin kami ingin segera lari terbirit-birit mau ke sana ya. Meskipun Bu Ledi sudah bilang bahwa karakter Kristus ini kan bisa dimanapun berada. Belum tentu yang country living pun bisa memenuhi atau memiliki karakter Kristus juga belum tentu kan gitu. Nah, saya kemarin lebih tepatnya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya, saya ke teman saya di Malang. Dia sudah country living, itu kenal sama si Sledi itu orang. Mas Tri itu yang istrinya meninggal itu
dia sudah country living di Malang. Nah, setelah saya lihat situasinya di sana, saya cocok, saya senang. Ya, dan beliau ingin, ayo Pak, segera Bapak ke sini, jangan ditunda-tunda. Tunggu apa lagi? Oh, tunggu Mas. Harus ada beberapa dana yang harus saya persiapkan dulu. Ya kan? Meskipun Mas nawarin saya sudah ada tanah, tapi kan saya minimal harus bangun rumah. Dan rumah itu kan juga butuh biaya yang nggak sedikit. Karena ini jauh dari mana-mana tempatnya Mas Tri ini, saya mau gitu. Nah, kemudian selang berapa bulan saya tidak komunikasi, tiba-tiba baru seminggu yang lalu beliau telepon saya, Pak, sepertinya Tuhan inginkan saya tinggalkan tempat ini. Kaget saya. Loh, maksudnya gimana? Ya, mungkin sepertinya saya harus keluar dari tempat ini dan menuju ke tempat yang baru. Ya, sepertinya doa-doa Pak Bobi ini sudah didengar Tuhan loh, bisa jadi melalui saya. Silakan Pak, Bapak segera datang ke sini. Ini Bapak sudah nggak usah beli tanah, nggak usah bangun rumah. Ini Tuhan sudah sediakan buat Bapak. Wah, kaget saya setelah terus terang kaget. Nah, apakah ini bisa dikategorikan bahwa Tuhan memberi tanda ke saya untuk saya segera bercontrol living, ataukah ini jangan-jangan jebakan dari kuasa kegelapan gitu loh. Karena jangan sampai gara-gara saya mengingini untuk segera bercontrol living, akhirnya jalan saya keliru. Ya, saya seharusnya menyediakan sejumlah dana untuk itu, tetapi kok ternyata melalui teman saya ini kok sebenarnya Tuhan sediakan semua gitu loh. Nah, ini benar atau enggak ya nih pemikiran seperti ini gitu loh. Terima kasih, Lady. Halo. Tadi saya keputus. Jadi Gimana? Bapak tidak jadi ke Malang? Enggak, sudah beberapa bulan yang lalu. Ini kebetulan saya lihat di layar ini ada kakaknya Mas Tri ini ada di sini, Ibu Magda Kolem, ini kakak kandungnya nih. Ya, Mbak Magda. Ya. Nah, ya. Itu saya ke sana sama Mbak Magda ini, karena Mbak Magda ini teman saya SMA dulu, Sis Lady. Oh iya. Jadi saya akrab sama beliau, ini akrab dari SMA. Ya. Nah, kemarin tuh saya hubungi adiknya itu, kok tiba-tiba menawarkan, siapa tahu Pak ini Bapak harus tempati di sini. Saya sebenarnya Tuhan akan utus ke tempat yang lain, yang begitu. Loh, kamu kan beli tempat ini. Loh, saya enggak beli Pak, Tuhan sediakan semuanya. Waduh, loh nanti kamu di tempat yang baru gimana? Ya jangan khawatir Pak, Tuhan pasti sediakan. Waduh, saya rasanya dengan jawabannya beliau ini saya kayak kecil tadi. Luar biasa anak muda ini sambil ini kan. Kok bayangkan loh, anaknya 3 kecil-kecil, tinggal istrinya meninggal, dia sendiri di hutan jauh dari mana-mana. Tapi dia, waduh, tidak ada beban sama sekali. Dan ini mau ada ancang-ancang untuk meninggalkan tempat, dan tempatnya disuruh saya untuk menempati. Ini gimana, Sis Lady? Menurut pandangan Sis Lady yang sudah bercontrol living, apakah saya akan turuti ini atau seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi kalau memang, jadi gini Pak, nggak usah heran kalau Mas Tri seperti itu ya, karena orang-orang yang sudah melewati level 4 tadi yang saya share tadi Pak, yang udah nggak punya kekhawatiran ya, ini apa ya, akan lebih mudah untuk nggak bakalan dia takut mau pergi kemana juga nggak bakalan takut gitu. Jadi memang hanya pertamanya aja takut. Aduh gimana ya nanti. Tetapi kalau kita sudah lewatin tangga nomor 4 ini, artinya pembenaran oleh iman ini udah beres. Nah, ini yang 6 sampai 10 ini gampang banget gitu loh. Jadi kalau ada yang mau ke sini, ya nggak apa-apa, kasih aja. Nggak ada lagi yang mau kita tahan. Karena apa? Ya saya kenal dengan orang yang Pak Bobi sebutkan itu ya. Kami kenal baik, sangat baik, ya, sangat baik. Ya, saya bisa bilang bahwa kami punya roh yang sama, ya, untuk melayani ya dalam pelayanan. Tetapi memang kalau kepada orang yang baru, ya, yang baru menapaki tangga-tangga ini akan apa ya? Waduh, gimana ya? Tapi ketika kita sudah dobrak pintunya, pintu ketakutan itu kita sudah hilangkan, nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi yang menakutkan di dunia ini.
Bahkan untuk nggak jadi 144.000 aja saya nggak takut. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus nggak jadi datang pun nggak masalah. Hukum hari Minggu nggak jadi diberlakukan pun buat saya nggak masalah. Ya. Jadi kalau saya lihat Bapak bergumul untuk tanah, nggak punya tanah. Sekarang tanahnya ada. Sekarang Bapak bergumul untuk yang nggak ada. Rumah. Nanti kalau rumahnya ada pun ada lagi, Pak, pergumulan yang lain. Yang belum ada. Kita cari aja terus pergumulan di dunia ini banyak, Pak. Cari aja. Banyak. Tetapi kalau kita mau dobrak satu kali, itu setan pergi ngacir, Pak. Kabur. Ya. Tapi nggak mungkin saya bicara seperti ini kepada orang-orang yang baru. Ya, saya juga mengalami tahapan seperti itu. Tapi masalahnya saya mau dobrak. Sama seperti yang tadi, orang yang tadi Bapak ceritakan, teman saya itu. Dia juga mau dobrak gitu. Ya, kami sama-sama memulai sesuatu yang di luar batas kemampuan kami, tapi kami dobrak pintu ketakutan itu, dan pintu itu tidak pernah ada lagi. Jadi sekarang tergantung Bapak. Bapak mau dobrak itu, tanahnya udah ada, dan ada rumah sederhana juga di sana kan? Sudah ada rumah sederhana, memang nggak terlalu besar, tapi cukup. Ya. Apakah Bapak masih ada lagi yang seperti saya tadi bilang? Berkat yang sudah ada, kita tidak lihat. Tetapi yang lain yang belum ada, kita damba-dambakan. Nah, ini sampai kapanpun nggak akan selesai, Pak. Jadi jangan pikir country living itu adalah tempat terakhir. Jadi kita harus pikirkan matang-matang, memang harus pikirkan matang-matang, harus berpikir A, B, C, D, ribet, Pak. Karena pada akhirnya kita akan bergantung sama Tuhan juga kok. Terakhirnya itu juga. Jadi kenapa nggak dimulai dari sekarang aja? Gitu. Itu nasihat saya buat Bapak, kira-kira seperti itu, Pak. Tapi saya pernah baca kutipan nubuat, katanya itu kan belilah sebidang tanah kan gitu kan. Ya. Nah, dengan ini kan saya kan nggak disuruh beli sih. Ini kan saya suruh nempatin itu loh. Saya ini bener apa enggak ini nanti kok saya ke sana saya mikir gitu. Pak, disuruh beli Bapak nggak punya uang waktu itu ceritanya sama saya. Sekarang ada yang kasih gratis, Bapak curiga. Gimana, ya, Pak? Enggak, maksudnya, apakah ini nanti saya nggak nyalain aturan gitu loh? Kan saya kan gajinya kan nggak beli kan akhirnya kan, gitu loh. Padahal perintahnya itu kan suruh beli. Pak, kan gitu. Bapak baca dulu buku Country Living. Bapak udah punya nggak buku Country Living? Oh, sudah. Nasihatnya bukan begitu, Pak. Nasihatnya bukan itu? begitu. Mau saya bacain, Pak. Nasihatnya begini. Belilah sebidang tanah dengan harga yang murah, kalau bisa gratis. Ada, Pak, itu. Kalau bisa gratisnya. Oh, ada gratisnya. Wah, itu gratisnya itu enggak kelihatan itu. Coba baca. Bapak punya buku Country Living kan? Ada. Ada. Coba baca lagi, Pak. Ya. Saya juga waktu makan Country Living itu saya baca 10 kali, Pak. Ya, jadi baca aja terus, ulang lagi baca, itu kan sedikit bukunya. Ya. Oke, ada pertanyaan tadi dari sister di sini. Sister Rena, bagaimana dengan pasangan yang tidak mempunyai anak lalu mengadopsi anak? Adakah itu dianggap sebagai mengingini? Iya, itu mengingini. Mendambakan. Emang kenapa kalau nggak punya anak? Karena kita hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dengan atau tanpa anak, harusnya tidak jadi masalah. Harusnya nggak ada yang bisa menggantikan cita-cita saya, hasrat saya, lebih besar daripada hasrat untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, mendambakan anak, iya, itu mengingini, roh mengingini. Oke. Lagi pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan closing statement saya. Saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan 10 perintah Tuhan. Bagian dari pekabaran masa kini. Pekabaran masa kini inilah yang harus dibicarakan oleh setiap pengkhotbah seharusnya. Kenapa? Karena sekarang ini kita menjelang akhir dari penutupan masa percobaan kita. Kita akan menutup ini. Masa ujian kita akan ditutup dan hasilnya akan diumumkan. Itu sebabnya cermin sudah diberikan. Hukum-hukum Tuhan adalah cermin. Ingat perabotan yang ada di halaman, apa yang ada di depan pintu kemah suci. Itu adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan kakinya ini terbuat dari kaca. Sehingga orang-orang yang mau masuk ke dalam kemah suci, selain dia harus membasuh tangannya, dia harus melihat mukanya, kotoran apa lagi. Dia harus berkaca di bejana itu. Saudara-saudara, Yakobus katakan bahwa cermin itu adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan. Sekarang cerminnya sudah ada. Sekarang berkacalah kita. Saya berkaca, saudara-saudara juga berkaca. Masih adakah kekotoran di dalam karakter saya? Apakah jubah saya sudah putih, sudah saya basuh di dalam darah anak domba? Hanya ini yang harus kita lakukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Saudara boleh tertarik untuk mendengarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang sekarang ini terjadi. Agenda-agenda Jesuit boleh dengar. Tapi apakah itu membawa pemurnian karakter? Ataukah menambah ketakutan? Baru-baru ini seseorang menelpon saya dengan menangis ketakutan karena menonton khotbah tentang peristiwa akhir zaman. Dia tanya apakah saya sudah tonton. Saya bilang saya tidak tonton. Kenapa tidak tonton? Bukannya saya tidak suka, tetapi saya sekarang sibuk untuk melihat diri saya apakah saya sudah siap atau tidak. Ya, saya bukan nggak peduli dengan kelaparan. Saya bukan orang yang nekat, nggak peduli dengan masa kesusahan. Tetapi masa kesusahan bisa saya atasi kalau karakter saya sudah putih, sudah bersih. Saudara-saudara, kalau saya diizinkan untuk tiba pada hari kedatangan Kristus, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, saya nggak keberatan. Kalaupun Tuhan menunda kedatangannya, saya juga nggak keberatan. Kalaupun ini dipercepat, puji Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menggantungkan karakter saya kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oh, sudah pandemik. Oh, sudah sandelo. Oh, sudah tanda tangan. Oh, sudah kelaparan. Sudah perang. Apa artinya ini semua? Kalau karakter saya belum dimurnikan. Kalau dibilang, oh iya, kamu bilang begitu karena kamu sudah siap. Bukan sudah siap. Tidak ada orang yang siap. 144.000 saja, buku Maranatha katakan, mereka tidak tahu kalau mereka ini sudah siap. Jadi saudara-saudara, siap atau tidak siap, mari kita periksa karakter kita. Bukannya kita menimbun beras sekarang. Bukan itu yang harus kita lakukan, tapi kita periksa karakter. Ini loh cerminnya, ini kacanya. Sekarang ngaca deh. Ngaca, lihat muka masing-masing sekarang. Nilai diri masing-masing. Masih egois? Cek budget belanjaan 1 bulan. Masih egois apa enggak? Masih cinta diri apa enggak? Rubah. Kurangi bulan depan. Yang enggak perlu apa? Coret semuanya.
Uang sekolah anak, kenapa harus bayar begitu mahal? Kenapa emang harus mahal? Kenapa nggak yang murah? Kalau sudah murah, bisa nggak tidak ada biaya untuk anak? Ya, kami tidak punya biaya untuk anak memang. Tidak ada biaya untuk anak, tetapi untuk mengasihi orang lain. Ini harus berlimpah dan tidak boleh terbatas. Saudara-saudara, banyak yang datang mengajukan topik yang harus kita bahas setelah ini. Tetapi saya mau katakan bahwa saya harus katakan bahwa saya berjuang untuk mengadakan Zoom ini. Saya berjuang untuk mengadakan Zoom ini, dan terus terang saya bergumul 3 bulan ini untuk meneruskan Zoom setiap jam 4 ini. Tuhan mendatangkan banyak orang yang membutuhkan bantuan kami, dukungan kami. Dan ketika saya Zoom online seperti ini, saya harus siapkan 1 hari, bahkan dari hari Sabat, ya, untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan roh saya untuk tampil membawakan firman Tuhan. Dan seringkali kami harus menolak kesempatan untuk menolong orang lain. Saya berpikir, apakah ini yang benar, Tuhan? Ya. Contoh, ada orang yang sakit, saya harus Zoom. Kemudian ada yang urgent, ya. Sampai pernah saya harus diminta Zoom dari rumahnya karena sudah kritis. Tapi saya bilang tidak bisa. Hati saya sedih, ya. Yang mana, Tuhan? Saya tidak bisa berada di dalam 2 tempat sekaligus. Banyak yang harus ditolong. Itu sebabnya, saudara-saudara, ladang terlalu banyak. Kenapa masih berlambat-lambat? Ladang terlalu besar. Kenapa masih berlambat? Kenapa memikirkan apa yang nggak ada? Sementara pekerja-pekerja Tuhan udah banting tulang sekarang. Kenapa tidak bergabung? Lepaskan semua cinta diri. Supaya bisa melayani Tuhan. Tuhan tambahkan orang-orang kepada kami untuk belajar. Belajar segalanya. Bukan hanya firman Tuhan, tetapi belajar kerendahan hati, belajar menentukan skala prioritas, belajar mengurangi cinta diri. Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu kepada kami. Dan saya tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus. Saya sudah mencoba, saudara-saudara percayalah, saya mencoba yang terbaik. Saya sudah mencoba untuk pindahkan jam tayang ke jam 7 malam. 2 minggu yang lalu kita coba, ya, dengan topik kesehatan. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya. Kalau saya tayang jam 7 malam sampai jam 9, jam tidur saya sudah lewat. Jadi jam tidur saya adalah jam 7 ke jam 8. Kalau sampai jam 9 saya tidak tidur, maka saya akan terus terjaga. Dan jam 2 itu adalah jam bangun saya, ya, jam biologi saya untuk bangun itu jam 2, jam 3. Dan jam 9 saya tidur, maka saya akan otomatis terjaga sampai jam 2. Saya nggak bisa tidur. Dan itu sebabnya saya berapa kali mencoba untuk jam 7 malam. Saya tahu banyak Zoominar diadakan jam 7 malam, karena orang-orang habis pulang kerja, mereka attendisnya lebih banyak, partisipannya lebih banyak. Saya tahu itu. Tetapi saya mencoba dan saya tidak bisa.
karena saya harus bangun jam 3. Pekerjaan terlalu banyak. Khusus untuk pekerjaan-pekerjaan rohani, hanya bisa saya lakukan pada jam 3 sebelum matahari terbit, sampai matahari terbit. Setelah itu, sudah banyak yang harus dibantu. Jadi saudara-saudara, percayalah, ini bukan keinginan saya, tapi saya mohon maaf, saya harus akhiri Zoominar online ini sampai sore ini saja. Selanjutnya, saya akan berikan video-video offline ya untuk di-upload di YouTube. Kita bisa belajar sama-sama. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen, ya, kolom komentar, dan inilah yang bisa saya lakukan. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini sangat produktif saya lakukan ketika sebelum matahari terbit. Dalam 3 jam saja setiap hari, dari jam 3 sampai jam 6, saya bisa menghasilkan banyak pekerjaan, menerjemahkan buku. Ini bisa satu buku, bisa 4 hari saya selesaikan kalau saya bangun jam 3 pagi. Saya bisa melayani orang-orang yang minta didoakan, jam doa saya. Orang-orang yang mau sharing di pagi itu. Karena apa? Karena sinyal internet sangat bagus di sana. Jam-jam segitu. Ya. Dan kalau sore, cuaca di sini tidak menentu. Setiap sore saya berdoa, Tuhan, bagaimana cuaca hari ini? 3 kali, selama saya mengadakan Zoominar, 3 kali, layar komputer ini meledak di depan muka saya. 3 kali. Tapi komputer ini tetap berjalan, anehnya seperti itu. Udah 3 kali meledak. Kami bawa ke tukang servis, bisa lagi dipergunakan. Meledak lagi, karena petir. Kami bawa lagi tukang servis sampai 3 kali. Dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Saudara-saudara, banyak yang saya alami. Ketika saya berbicara tidak atas persetujuan Tuhan, Tuhan hentikan, Tuhan matikan jaringan. Ketika saya membawakan topik perintah Tuhan bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan murka kepada saya. Saya sudah rasakan murka Tuhan. Melalui pelayanan Zoominar ini, saya juga sudah pernah merasakan tangan Tuhan jatuh atas saya. Saudara-saudara, pelayanan ini begitu berharga buat saya. Tapi saya tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus. Saya berpikir bahwa Yesus ketika meninggalkan murid-muridnya, dia juga berpikir, dia sedih. Dalam Yohanes pasal 17, dia berdoa sangat iba untuk murid. Tapi kehadiran Roh Kudus menggantikan kehadiran Yesus secara fisik di dunia ini. Dengan bantuan Roh Kudus, dia bisa hadir di berbagai tempat sekaligus. Saudara-saudara, saya yakin dengan video YouTube nanti offline, kita bisa lebih memperbesar ladang pelayanan. Kita bisa lebih memperbesar ladang pelayanan. Yang datang tinggal bersama dengan kami, yang mau belajar juga. Ya. Saya harus membagi waktu lagi antara anak-anak dengan sahabat-sahabat yang bergabung bersama dengan kami Country Living di tempat ini. Untuk itu, mulai 2 minggu lagi, saya akan mulai pelayanan secara offline dari YouTube. Semoga ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk bisa menggali lebih dalam akan firman Tuhan. Saudara, bersiaplah. Bersiaplah, karena pekerjaan terlalu banyak. Waktu terlalu sedikit. Ngapain dipikirin yang belum ada? Yang udah ada aja dipikirin. Jangan beratkan pikiran dengan apa yang nggak ada. Ingat hukum ke-10, perintah ke-10. Jangan mengingini. Berkat yang belum ada, maju dengan apa yang ada. Hilangkan kekhawatiran, hilangkan ketakutan. Ladang pelayanan akan diberikan kepada saudara.
Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih sudah mau mengkritik melalui WhatsApp, mau memberi saran kepada saya. Kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Yang keras, yang kurang lembut, atau yang tidak lembut sama sekali, saya dengan rendah hati mohon supaya saya dibukakan pintu maaf. Saya juga minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ini adalah keputusan yang salah. Kalau memang Tuhan murka kepada saya akan lanjutkan lagi, saya akan hubungi Ibu Adelina, kita akan buka lagi Zoom ini. Tapi sampai saat ini, inilah yang terbaik, keputusan terbaik yang saya bisa buat. Kiranya Tuhan mempersatukan kita lagi. Saya akan tetap sediakan waktu untuk membuat video-video dengan topik-topik sesuai dengan permintaan yang sudah masuk. Ada yang minta 1888, ada yang minta topik kesehatan, dan lain sebagainya. Saya akan berusaha untuk memenuhi permintaan saudara-saudara semua, dan supaya saya pun bisa melayani yang lain, ya, yang ada di sini, ya, teman-teman yang datang, tamu-tamu yang datang, pasien-pasien yang sudah lama ingin belajar, ya, semua akan mendapatkan pelayanan yang sama. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk yang mau buku, boleh hubungi Ibu Adelina nanti ya, host kita, supaya beliau bisa kasih tahu bagaimana cara untuk mendapatkan buku-buku. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pak Bobi, kalau mau kasih saran, boleh nanti di WA saya, ya Pak ya. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan untuk pertemuan kita hari ini, terlebih untuk pertemuan dari hari Senin ke hari Senin, sudah lama kita lakukan, dan begitu banyak firman Tuhan yang tidak jelas selama ini sudah sangat jelas. Saya pribadi juga seperti itu, merasakan satu jernihnya firman Tuhan yang belum pernah saya dapatkan selama ini. Biarlah bibit-bibit yang ditanam. Mungkin kali berpikir bagaimana begitu, tapi itu bibit-bibit semuanya bertumbuh, dan biarlah itu bertumbuh di tanah yang subur. Terima kasih untuk pelayanan selama ini, Kak. Dan kami, tim dari Anna Maria Luka Besi, siap sedia kapanpun bila ada arahan dari Tuhan ataupun dari mana, kami siap sedia kapan saja. Dan terima kasih untuk keberkahan kita semuanya, hamba-hamba Tuhan. Biarlah kita mempraktekkan setiap terang yang telah kita terima, karena jam tergelap telah dekat. Terpujilah nama Tuhan, dan kami mohon kepada Sis Lady untuk berdoa. Berdoalah buat kami ini, Kak. Kiranya Tuhan senantiasa dengan rohnya yang sabar membantu kami untuk lebih berjalan ke tangga-tangga yang harus kita jalani sebelum terlambat. Kami silakan, Kak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, sejak bulan April tahun lalu, Tuhan sudah membukakan kesempatan kepada hamba-Mu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan para malaikat. Tuhan, tidak ada yang melayakkan hamba untuk melakukan pekerjaan ini. Semata-mata ini hanyalah kemurahan Tuhan saja. Sukacita yang terlalu banyak, terlalu besar. Melalui pelayanan ini, Tuhan sudah bagikan kepada kami sekeluarga. Bapa di dalam surga, karakter hamba-Mu ini juga terbentuk setelah hamba terjun langsung di dalam pelayanan Zuminar ini. Dan hamba-Mu merasa bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami semua. Hamba berusaha untuk jujur di dalam setiap pekabaran. Batu yang keras, hamba-Mu sajikan sebagai batu. Kapas yang lembut,
hamba-Mu sajikan sebagai kapas yang lembut. Tetapi kalaupun ada yang hamba-Mu ini tutupi secara tidak sengaja, kiranya belas kasihan Tuhan dan pengampunan boleh menjadi bagian hamba. Khusus kepada seluruh partisipan yang dengan setia merindukan akan pekabaran-pekabaran firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah jangan pernah Engkau melepaskan mereka. Kalaupun saat ini pelayanan akan berganti dari online menjadi offline, supaya ada lebih banyak jiwa yang terjangkau, pelayanan, bidang-bidang pelayanan yang bisa hamba-Mu kerjakan melalui tempat yang jauh ini. Tetapi jangan biarkan anak-anak Tuhan yang berkumpul dalam Zoominar ini tercerai-berai dalam pengertian yang belum sempurna. Bapa dalam surga, sampai saat ini, inilah yang terbaik yang hamba bisa berikan kepada Tuhan. Kalaupun ini tidak berkenan, mari Tuhan, tegur hamba. Hamba siap, kemanapun Engkau tunjuk, aku akan berjalan ke sana. Bapa dalam surga, tolong tetap persatukan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka tetap menyala di dalam roh dan kebenaran. Bantu mereka Tuhan untuk memperbaiki karakter, untuk berkaca kepada perintah-perintah Tuhan yang sudah dengan jelas hamba-Mu berikan. Bapa dalam surga, sempurnakan pemahaman mereka. Oleh karena hamba-Mu ini adalah orang berdosa, yang najis bibir. Engkau yang lebih tahu apa kekurangan yang mereka alami dalam hidup mereka masing-masing. Bentuk mereka seturut kehendak-Mu. Pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Ladang terlalu banyak Tuhan. Bekerja sangat sedikit, karena terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Bapa, cabut semua keegoisan dari akar-akarnya. Walaupun hati kami akan terasa perih Tuhan, sakit, menderita, tetapi ini akan menghasilkan buah-buah terbaik, yaitu karakter yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena dimanapun murid-murid Tuhan berada, anak-anak Tuhan yang rindu akan pekabaran Tuhan, Engkau akan bersama dengan mereka. Melalui Roh Kudus, Engkau tetap mempersatukan kami. Biarlah kecurahan Roh Kudus yang sudah tidak akan lama lagi dapat memeteraikan karakter kami, membentuk kami, dan akhirnya kami terima meterai itu. Kami tidak akan berubah sampai Maranatha. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Yesua HaMasiah, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Terima kasih buat Kak Lady. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sister.